Sama share screen tugas kemarin. Ada yang dibingungin nggak? Ada. Yang dibingungin yang nomor 3, yang pakai operasi baris elemental. Oke, kita nomor dua, nomor satu dulu ya, Pak. Satu berarti aman ya? Mm-mm. Iya, soalnya kan matriks biasa kan dikalikan gitu. Mm-mm. Ini dikalikan ini dikalikan ini, oke. Mm-mm. Oke, aman lah ini. Berarti ini sama aja, dikalikan baris, dikalikan kolom, dikalikan kolom. Oke. Nomor dua, determinan. Lagi dibuat, eh, kita buat apa? Yang dari sini kita pindahin ke sini, terus kita yang ke kanan itu ditambah, yang ke kiri itu dikurang. Hmm. Oke. Nomor tiga, carilah inverse menggunakan OBE. Berikan ini matriksnya, terus sebelahnya kita tulis matrik identitas, terus kita ubah gimana caranya ini supaya jadi matriks identitas. Berarti mm, mm, mm. Apa nih empat empat ini apa? Empat, maksudnya empat empat itu cuman apa ya, penanda doang gitu loh Kak. Hmm, ada apa tuh? Nan Nandain kalau misalnya yang harus nol itu ya yang bagian situ gitu. Oh, salah. Hmm. Kenapa? Kenapa yang kamu nolin atas duluan? Soalnya Caca tuh ngelihat ada di YouTube kayak gitu, jadi bisa Oh, ngerjainnya ya mirip-mirip kayak gitu, pakai caranya kayak gitu. berarti kamu nolin ini dulu ya? Ya, Nggak apa sebenarnya sih, tapi ya asal bener aja. Berarti di B1 kamu kalikan 2 berarti 6 per 8. B3 kamu kalikan -4. Terus kamu kurangi. Oh, ini agak ribet ya soalnya ya. kenapa? Agak ribet ya. Iya, agak ribet emang. Ini juga itunya. Kalau dari cara aku ya, jadi yang agak sedikit lebih mudah. Jadi kan kita mau ngubah ini jadi bentuk identitas. Kita mau ubah jadi ini nantinya satu, ini satu, ini satu, Nah, yang lainnya itu nol. Berarti yang pertama kita ubah itu kita fokus ke satu dulu. Yang paling kiri. Berarti gimana caranya kita ngubah ini jadi satu. Berarti ini supaya jadi satu karena ini kan paling atas. Berarti nggak ada yang atasnya lagi. Kita bisa kan cara ngubah itu OBE itu bisa dua, bisa di suatu baris ditambah K kali baris lainnya atau langsung barisnya dikalikan suatu nilai misal K dikalikan K gitu. Berarti ini supaya jadi satu berarti dikalikan berapa? Kalikan satu per satu tiga. per Ya. tiga. Berarti Ya, rumus umum yang pertama itu baris satu itu nanti sama dengan iya, ada ini. yang pakai cara kayak gitu juga. Tapi Caca Mm-mm. nggak nyantol-nyantol lebih cara yang ini, jadinya pakai cara yang ini. Coba kita lihat nanti hasilnya sama enggak. Berarti baris satu kalikan satu per tiga. Berarti semua ini yang baris satu ini kita kalikan satu per tiga. Nanti hasilnya satu, dua per tiga, empat per tiga.
Terus yang sebelah kanan berarti 1/3 nol sama nol. Terus kita mengubah yang di bawahnya ini dia berubah jadi nol semua. Berarti yang baris kedua dulu. Supaya nol berarti kita minta bantuan baris yang pertama. Baris pertama kan ini. Berarti 1 ditambah K kalikan baris pertama berarti 1. Berarti K-nya sama dengan, ini harus sama dengan nol. Kan kita mau menolkan. Berarti Berarti K min 1. min 1. Berarti rumus baris 2 berarti baris 2 ya sama dengan baris 2 ditambah min 1 atau langsung dikurang 1 gitu. Kurang 1 dikalikan sama baris 1. Berarti 1 dikurangi 1 kali 1 berarti 0. Terus 3 dikurangi 1 kali 2/3 ini 2/3 berarti 6/3 4/3 eh 9/3 9 berarti 7/3 7/3 ya. Terus 4 dikurangi 1 dikalikan ini 4/3 berarti 12 8 8/3 bener. Terus ini min 0 dikurangi 1 min di sepertiga min sepertiga terus 1 karena dikurang 1 kali 0 ini 0. Nah baris keduanya udah dapat 0. Terus baris kesatunya baris ketiganya ini kan 1 berarti kita minta bantuan baris ke satu lagi, berarti ini kan sama-sama 1 berarti ya rumusnya sama kayak ini, berarti tinggal ganti baris ketiga sama dengan baris ketiga dikurangi 1 kali baris ke satu, berarti ini 0. Terus 2 dikurang 1 dikali 2/3 6/3 4/3 2 dikurangi 1 dikali 4/3 berarti 6 2/3. Terus ini min sepertiga. Tulisanku jelek banget. Min sepertiga ini 0 dikurangi min 1 ini 1. Nah ini berarti yang kolom 1 ini udah selesai, udah 1 udah 0 udah 0. Terus kita lanjut ke kolom kedua, berarti kita mengubah ini kita ubah jadi 1. Jadi fokus kita tuh ngubah yang belum 1 kita ubah jadi 1 dulu. Jadi kan ini jadi 1 udah. Habis itu ini kita ubah jadi 1. Habis itu ini kita ubah jadi 1. Nah, tapi sebelum ini langsung ke sini, kita cek yang bawahnya itu harus 0 dulu. Berarti ini kita nolkan, habis udah 0 semua. Lanjut ini ubah jadi 1, terus yang bawahnya harus 0, yang atasnya biarin dulu. Terus berarti yang ini 1, ini jadi 1. Terus habis udah yang bawah ini, tinggal kita naik ke atas sini, sini, sama sini. Ini kalau diteruskan, oke, teruskan nggak? Tidak teruskan deh. 1, 1, 7/3. 7/3 ini kita ubah jadi 1. Berarti 7/3 ditambah K dikalikan berapa ini? 2/3 yang baris 1. Berarti 2/3 K sama, sama dengan min 7/3.
K-nya berapa? Minus, minus, minus 2/7. Ya kan? Minus 7/2 ya. 7/2 ya. Kali 7 ya, 7/2. K sama dengan minus 7/2. Dan dapat rumus umumnya B2 sama dengan B2 B2 ditambah langsung dikurang aja, dikurang 7/2 dikalikan baris ke satu, kayak gitu. Gitu seterusnya 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 sampai berarti ini nanti jadi satu, ini jadi nol, terus ini jadi satu, terus ini jadi nol, ini jadi satu, terus ini nol, ini nol, ini nol. Terus nanti otomatis ini bakal berubah jadi nilainya kayak gini. Berarti ini berubah jadi nilainya ini terusnya. Matriksnya Hmm. jadi pangkat min satu jadi kayak gini. Jadi bebas sih kamu pakai cara apa aja, yang penting benar dan hasilnya akurat. Oke. Kalau kamu lebih nyaman pakai cara yang mana? Ini apa cara yang kayak gini tadi? Biasanya kalau pakai cara yang ini, kalau yang punya kakak itu memahaminya lebih lama, kayak ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Terus kalau misalnya Caca pakai yang ini, itu ketika dikasih ini caranya yang pertama sama seterusnya itu sama Kak gitu. Hmm, berarti gampangan ini ya. Ya udah kalau gampangan ini. Ya karena Hmm, Caca kan nyari di YouTube cari yang lebih gampang dan Caca lebih paham gitu. oke. Berarti ini udah Pun udah agak lama. udah bener kan harusnya jawabannya. Caca ngitungnya gitu ya insya Ya, Allah tapi kalau nggak bener. salah. Oke. Kita lanjut ke materi yang oh, agak banyak slide-nya, 29. Materi 3 kita bakal bahas tentang determinan. Kita mau mengetahui gimana cara ngitung determinan dalam matriks, terus kita juga dapat menyelesaikan sistem SPL pakai cara determinan. Determinan kan kayak yang udah disinggung tugas-tugas kemarin, yang mana ya? Ini ya, Mm-mm. kalau cara yang kita ketahui kan gini. Nah, mereka kan harus ada alasan kenapa tuh ngitungnya kayak gini, kenapa yang kanan ditambah terus yang kiri dikurang. Nah, di sini Mm-mm. dijelasin dikit-dikit. Jadi kita mulai dari contohnya. Jadi kayak gini. Jadi cara ngitung determinan kan berarti tinggal 3 dikali minus 2 dikurangi 1 dikalikan 4. Ini untuk 2 kali 2. Kalau untuk 3 kali 3 berarti kita bikin di sebelahnya lagi ada 2 kolom. Terus yang diagonal ke kanan itu tambah, terus yang diagonal ke kiri ini kita kurang. Kayak gitu. Ini kan yang kita pahami bersama. Terus kita masuk ke teorinya. Jadi misal ada himpunan suatu integer atau bilangan bulat 1,2,3 dan seterusnya sampai ke n. Berarti semisal susunan itu kita acak atau eh, kita acak terus kita acak urut-urutannya seacak mungkin dan tidak kalau duplikatnya. Berarti kan itu disebut, kalau matematika kan disebut permutasi kan. Misal gini, ini kan ada barisan himpunan 1,2,3,4. Berarti permutasinya itu berarti permutasi angka-angka yang dapat dibentuk dari 4 angka ini itu ada 24. Dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4 sampai 4, 3, 2, 1. Dan dipastikan ke 24 angka ini nggak ada yang duplikat. Jadi urutannya emang benar-benar beda-beda gitu. Kalau yang duplikat tuh kombinasi. Lupa aku. Ya, gitu. Kalau permutasi itu kayak gini berarti kalau ada empat angka berarti dia terdapat 24 susunan acak dari 4 angka tersebut. Nah, terus kita biasanya kan kita pakainya tuh bisa juga pakai akar. Jadi
satu ini dia punya eh, satu bisa dipasangkan dengan dua, terus bisa dipasangkan dengan tiga, bisa dipasangkan dengan empat. Berarti terus satu dua bisa ke tiga empat, satu dua tiga empat. Berarti satu dua tiga keempat ini berarti satu pasang, satu dua tiga empat. Terus satu dua empat tiga ini juga satu pasang. Terus satu tiga dua empat ini satu pasang, satu tiga empat dua, satu empat dua tiga, satu empat tiga dua. Berarti ada satu dua tiga empat lima enam. Ada enam pasang. Ini kan baru yang satu. Berarti kalau kita buat yang dua, berarti dia juga bakal ada enam pasang lagi. Terus kalau yang tiga, berarti ada enam pasang lagi dan seterusnya sampai ada empat pohon akar. Yang totalnya tuh kayak ini tadi 24, 24 susunan. Terus, nah ada yang disebut inversi. Jadi inversi itu ketika angka yang angka yang lebih besar itu dia mendahului angka yang lebih kecil. Jadi misal 4 permutasi tadi menghasilkan angka 4 2 1 3. Berarti kan 4 itu lebih gede dari 2, berarti dia satu kali inversi. Terus 4 lebih gede juga dari satu, jadi inversi lagi. Terus 4 juga lebih gede dari 3, berarti inversi lagi. Sama terakhir, 2 lebih gede dari satu, berarti dalam urutan ini dia ada 4 inversi, yaitu 4 ke 2, 4 1, 4 ke 3, sama 2 ke satu. Terus inversi itu disebut genap kalau banyaknya inversi, jumlah inversinya itu totalnya genap. Dan disebut gasal atau ganjil kalau bentuk inversinya, jumlah inversinya itu ada ganjil. Jadi kalau ini ada 4 inversi, berarti ini inversi genap apa ganjil? Empat inversi berarti genap. Hmm. Oke, berarti genap. Karena contoh di atas, karena jumlahnya 4, berarti dia termasuk inversi genap. Nah, inversi ini nanti dipakai buat perhitungan determinan. Jadi, misal ada matriks A, N kali N, yang disebut hasil kali elementernya. Jadi, eh, ada A1 JI, J1, ada A2 J2, A3 J3 dan seterusnya sampai ANJN, di mana yang warna ungu ini dia itu urut dari satu sampai N, terus yang merah-merah ini dia itu berdasarkan urutan permutasinya. Oke, agak bingung ya, nanti ada contohnya. Jadi lanjut dulu. Jadi ada hasil kali elementer bertanda atau sign elementary product. Jadi jika J1 seterusnya sampai Jn itu inversi, maka kalau inversinya genap, maka hasil kalinya itu pasti positif. Kalau hasil inversinya itu gasal, maka hasil kali elementernya itu negatif. Nah, kita masuk ke contohnya. Jadi, misal ada matriks A 3 kali 3. Nah, jumlah semua hasil kali elementernya itu ada 6. Berarti kalau kita melihat ke rumus ini, berarti kan yang ungu ini kan dia selalu urut. Berarti kita buat A1, berarti lihat 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yang ungu ini dia selalu urut. Nah, yang merah ini dia ini permutasinya berarti 1 2 3. Terus 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2, 3 2 1. Jadi karena ada tiga angka, permutasinya kan ada 6, 1 2 3 4 5 6. Kalau ada 4 gimana? Berarti kan ada 24 susunan. Karena ini ada 3 berarti dia ada 6 susunan. Nah, gimana kita bisa nentuin ini plus, ini plus, ini plus, ini min, ini min, ini min. Nah, ini tadi bisa ditentuin dengan cara ini. Berarti kalau inversinya itu genap, berarti hasil kalinya itu positif. Kalau gasal berarti hasil kalinya negatif. Nah, kita cek di sini. Ini kan tadi yang 3 kali 3. Jadi kita buat 2 kolom lagi di sebelah kanannya. Terus kita sesuai yang kita ketahui. Berarti kan ke kanan, ini kan yang kita tadi positif, ke kiri kita tadi negatif. Nah, yang ke kanan kita lihat berarti A11, A22, A33. Terus lah kita lihat 1 2 3. Ini kan angkanya dari kecil ke semakin gede kan. Berarti kan dia nggak ada inversi. Makanya inversinya kan nol. Berarti karena inversinya nol, dia itu positif. Hmm, Nah, sedangkan ini A1 A11, A13, A12. Nah, kita cek satu lebih gede dari tiga benar, satu lebih gede dari dua benar, tiga satu lebih kecil, tiga lebih gede dari dua, berarti ada satu inversi di sini.
antara 3 sama 2. Jadi kan Mm-mm. inversinya satu. Berarti karena inversinya satu, berarti dia gasal, berarti tandanya negatif. Terus kita cek lagi yang di sini. A 1, 2, 2, 3, 3, 1. Nah, 2, 3, 1. Berarti 2 ini terinversi sama satu. Terus 3 juga inversi sama satu. Berarti inversinya ada 2. Karena genap, berarti dia tandanya plus. Kayak ini juga 3 1 2. 3 inversi sama satu, 3 inversi sama 2. Karena inversinya 2 berarti dia genap jadinya plus. Sedangkan yang ini negatif karena 2 1 3. 2 inversi sama satu. Nah, karena inversinya cuma satu, tandanya negatif. Terus kalau 3 2 1 berarti inversinya yang mana aja? Kalau 3 2 1. Ini kan ada 3 inversinya. Nah, inversinya yang mana aja? Inversi itu yang angka gedenya mendahului angka yang lebih kecil. Berarti 3 2 1 ini. Ini kah? Dari sini, dari Ya, yang inversi mana aja? 3 2 1 ini yang inversi mana aja? 3 sama A. 2 inversi enggak? Satu. Tiga. Oh, 3 sama 2. Enggak. Kenapa enggak? Iya, inversi. Inversi. Ini Kenapa? soalnya mendahului. Ya, karena 3 lebih gede dari 2. Berarti 3 sama 2 ini kita hitung satu. Terus 3 sama satu inversi enggak? Iya. Jadi 2. Terus 2 sama satu, Hmm, iya, ya juga. ya, 2 sama Mendahului. satu juga inversi. Berarti ada 3 inversi. Yaitu 3 sama 2, 3 sama satu, 2 sama satu. Berarti inversinya itu gasal, berarti dia dikasih tanda negatif. Nah, seperti itulah, berarti awal mula kenapa kalau yang ke kanan ini kita tambahkan, kalau yang ke kiri ini kita negatifkan. Berkaitan dengan jumlah inversinya. Kayak gitu. Nah, itu landasan teori dari fungsi determinan. Dari sini ada yang tanyakan terkait inversi, terus hasil kali elementer, Hmm, mutasi. Ulang deh. Dari inversi deh. Ini, kalau ini kan berarti satu, tiga, dua. Ada berapa inversi? ada 1. Ada 1 inversi, Kak. Antara Enggak. apa sama apa? 1 sama 3. Ini 1 3 2 apa 1 2? Ini 1 2 3 ini urut ya? Satu, tiga, dua. Yang satu, dua, tiga ini dia itu urutan mana? Indeksnya. Jadi yang kita lihat tuh yang permutasinya yang merah. Yang ini, berarti yang ini. Yang merah ini, satu, tiga, dua. Oh, Yang kita hitung satu, inversinya. satu sama gimana bilangnya tapi kayak 1 sama 3 tapi nanti ngiranya sama yang ini. Nah, Bilangnya gimana ya? ini kan berarti satu, Ini. tiga, dua. Satu sama tiga inversi Nah, gitu dah. 1 sama 3 Inversi enggak? enggak inversi. Satu sama dua, Enggak. tiga Tapi sama dua. 2 iya inversi. Jadi inversinya cuma satu ya. Satu. Terus kalau Hmm. ini dua, tiga, satu. 3 sama 1 itu inversi. Terus 2 sama 1 inversi. Berarti ada 2. Terus tiga, satu, dua. Hmm, 3 sama 1 inversi. Terus 3 sama 2 inversi. Terus itu ada 2. Oke, jadi aman ya, paham ya? Kayak gitu. Ya. Inversi. Itu awal mula kenapa determinan itu kalau ke kanan itu di
plus, kalau kiri itu di min. Karena secara otomatis kalau yang ke kanan ini dia tuh inversinya udah pasti genap, kalau yang ke kiri itu otomatis inversinya udah pasti ganjil. Jadi kalau yang genap itu di plus, kalau yang ganjil itu dikurangi. Jadi ini landasan teorinya. Terus kita masuk, nah, menghitung determinan. Berarti ngitung determinan itu gampang. Untuk determinan 2 kali 2 atau 3 kali 3 itu gampang. Berarti tinggal kita yang ke kanan itu kita tambahkan, yang ke kiri kita kurangkan. Terus menghitung determinan dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan semua hasil kali elementer. Jadi berarti ini hasil kalinya ini yang ke kanan yang ke kiri kita jumlahkan sama kita kurang. Terus cara lain ngitung determinan juga bisa dengan cara reduksi baris. Jadi matriks A yang sebelumnya misal 3 kali 3 itu bisa kita ubah jadi matriks segitiga atas. Berarti yang atas itu nol semua, atau segitiga bawah yang bawah nol semua, yang disebut matriks A apa ini, tanda petik atau namanya apa, udah gitulah, A tanda atas itu. Terus determinannya itu bakal sama. Nah, kita cek, berarti kayak gini, berarti kan ini dia udah diubah jadi segitiga bawah. Berarti kalau kita hitung determinannya, berarti otomatis kan ini udah nol kan, berarti semua yang dikalikan nol kan otomatis nol. Yang ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, berarti yang bisa dihitung doang itu yang diagonal utamanya kayak gini, 2 sama 3 sama 6. Jadi kalau udah jadi segitiga bawah atau segitiga atas itu ngitung determinannya, kita tinggal menghitung diagonal utamanya. Berarti tinggal 2 dikalikan minus 3 dikalikan 6. Jadi hasilnya min 36. Jadi boleh langsung dihitung pakai cara ginian, atau dibuat dulu segitiga bawah atau segitiga atas untuk mencari determinannya. Berarti secara umum berarti kayak gini, ini kan udah otomatis jadi nol, jadi semua yang di luar diagonal utama karena dikalikan dengan nol dia hasilnya bakal nol. Nah, yang enggak nol itu yang diagonal utama, yang A11, A22, A33. Berarti masih ingat kan ya penamaannya? Berarti kalau 11 itu kan berarti baris ke satu, kolom ke satu. Kalau A22 berarti baris kedua, kolom kedua. Kalau A33 berarti baris ketiga, kolom ketiga. Terus ini ada teorema. Misal ada matriks A n kali n terhadap A dilakukan OBE, berarti jika ada jika B itu berasal dari matriks A yang salah satu barisnya dikalikan dengan K, berarti ada matriks A terus salah satu barisnya itu dikalikan dengan suatu bilangan, berarti determinan dari B itu sama dengan determinan A dikalikan bilangan tersebut. Terus kalau B itu berasal dari matriks, jadi matriks A itu misal ditukar barisnya itu, dua barisnya itu ditukar, berarti dia determinan B itu sama dengan minus determinan A. Kenapa? Karena kalau ini tadi ditukar baris, ini dua baris ini ditukar, berarti otomatis iya iya ta. Oh berarti nanti jadi negatif. Kok saya? Kita coba dah. Jika B berhasil diterima dengan menukar dua barisnya, maka kita coba. Kita cobain ini aja kali. Kan kayak gini. Terus kita misal tukar baris kedua sama baris ketiga, berarti 2 7 minus 3 0 0 6 0 min 3 7. Nah, masa jadi enggak lah, enggak ya? Apa aku yang salah ya? Hmm, Hmm, coba kita gitu. hitung. Berarti kan ya ini jadinya kita buat 2 7 terus 0 0 0 min 3. Berarti taruh urutannya 2 dikali ini 0. Ini 0 0. Terus ini 0 terus
Oh iya bener ya. 2 dikalikan 6 dikalikan min 3. Dia kan jadinya berapa? Kalau ini kan min 36. Kalau ini nanti hasilnya jadinya 36. Oh iya benar. 36. Karena ini ya. 2 6 sama minus 3 ini kan ini kan min 36. Terus berarti kan dia yang dikurangin berarti minus min 36 berarti hasilnya 36. Jadi benar. Teoremanya benar. Terus bila B dari matriks A dengan menambahkan kelipatan salah satu baris A, berarti baris A ditambah kelipatan baris lain, determinannya tetap sama, nggak berubah. Terus kalau determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Ingat nggak? A transpose itu berarti yang gimana? Yang A pangkat T ini. Transpose matrix. Pertemuan ke satu kali ya? Satu kedua gitu. Transpose, matrix transpose. Oh, Ingat nggak? Hmm, Misal ada matriks kayak gini, berarti transpose-nya gimana? Ya, kasih clue, kasih clue. Transpose nanti kayak gini. Nah, transpose nanti kayak gini. Berarti transpose itu gimana? apa dibalik gitu kak? Apanya? Mungkin kayak jadi apa 27 min 3 terus Ingat nggak? di diputer gitu kak. Mungkin Apanya? kayak dua 7 min 3 tuh di atas terus jadi baris ke satu. Kalau terus ya nggak sih 27 Apanya yang min ditukar? nggak sih kan Apanya yang ditukar? Ya benar. hmm, Matriks yang ditukar. Tapi apanya yang ditukar? Jadi lupa gimana ya. Mm, 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 mm. Nyerah. Oh, enggak bentar bentar. Ada yang Ini. dihilangin ya? Apanya yang dihilangin? Sama kok. 3 kali 3 juga ini hasilnya. Berapa ya? Matrik transposnya tapi yang 3 kali 3. Coba kalau ditukarnya jadi yang 200 itu dipindah ke 27 min 3. Coba. Terus, enggak sih. Terus, ini nggak sih Kak? Hmm. Yang 27 min 3 maksudnya yang 200 dipindah ke 27 min 3. Nah, apanya tuh yang dipindah? Namanya apa? Apa ya? Udah, Hmm, nyerah. minor apa nggak tahu namanya apa. Di Pokoknya matriks, di matriks kan ada dua. A sama kolom A. kolom ke satu baris ke satu dipindah ke apa sih namanya itu?
Nggak seribet itu kok. Hmm, Ya nyerah. kok faktor faktor kakak. Ah, ya lupa namanya. Faktor minor. Nggak sekompleks itu. Sesimpel ini ditukar sama ini gitu. Nggak sampai Transpose transpose. dua tujuh tiga Gimana? dipindah gitu nggak sih 273 ditaruh di atas gitu. Apa yang dipindah? Itu baris apa namanya, yang baris 1 2 3 kelompok satu. Baris 1, 2, 3. Nah, Pindah, tetot, tetot, tetot. kalau enggak Tet- baris yang 200 kak. Caca lupa lupa ingat soalnya. Transpose matriks itu berarti matriksnya ditukar posisi baris sama kolomnya. Jadi barisnya ditukar sama kolom. Kan ini kan baris 27 min 3. Ditukar dia Ya, jadi kolom. Nah, jadi satu kolom. Terus yang satu baris ini dia jadi satu kolom. Ini juga satu baris kan, dia jadi satu kolom. Terus berarti otomatis yang kolom juga dia bakal langsung jadi satu baris. Ini yang kolom juga dia bakal jadi satu baris. Ini yang kolom dia bakal jadi satu baris. Jadi matriks transpose itu dia nge-transpose atau ngubah dari baris menjadi yang kolom. awalnya jadi vertikal terus horizontal gitu ya. Hmm. Mm-mm. Jadi kan kalau vertikal kan di kolom, jadi horizontal jadi baris. Itu pula yang horizontal, yang baris dia jadi kolom, jadi vertikal. Nah, itu dia determinannya bakal tetap sama. Determinan asalnya sama determinan transposnya. Terus kalau ada determinan A itu nol, berarti ada dua baris atau kolom yang sebanding atau nilai sama. Berarti kan otomatis saling mengurangi. Terus ada yang barisnya nol semua. Satu baris itu nol atau satu kolom nol. Berarti otomatis semua perkaliannya itu bakal nol. Terus kalau ada matriks ukuran sama, berarti determinan A dikalikan B itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Terus kalau ada determinan jika ada baris ke R dapat dari penjumlahan, maka determinan C sama dengan determinan R tambah B. Idem untuk kolom, nggak tahu namanya doang. Nama idem. Matriks itu dapat diinverse jika dan hanya jika. Jadi ini digarisbawahi soalnya penting. Jadi matriks itu bisa kita inverse kalau determinannya itu nggak sama dengan nol. Kalau dia nol berarti nggak bisa diinverse. Berarti ketika kita disuruh menginversekan suatu matriks di soal misal kita cek dulu ini tuh determinannya bisa nol nggak. Kalau nol berarti kita nggak usah cari inversenya. Tapi kalau nggak nol berarti baru bisa diinversekan. Terus kalau ada fungsi kayak gini berarti determinan A inverse itu sama dengan satu per determinan A. Terus ini ada beberapa teorema juga. Jika maka determinan A. Langsung aja contohnya. Ini kan contoh matriks 1 2 3 4 5 5 kali 5. Kan langsung dia udah jadi bentuk segitiga bawah. Soalnya yang bawah ini nol semua. Berarti kita tinggal determinannya berarti tinggal yang diagonal utama. I 2 kali min 3 kali 6 kali 9 kali 4. Hasilnya minus 1 2 9 6. Terus ada A itu satu, ini 3 kali 3. Terus ini ada di teorema ya. Nah, ada dijelasin di sini kan. Jika matriks sangkar maka determinan KA sama dengan K. Jika andaikan E adalah suatu matriks dasar n kali n, maka jika E dihasilkan dari mengalihkan suatu baris dari n dengan K, maka determinan E sama dengan K. Jika E dihasilkan dari menentukan dua baris dari
atas n maka determinan x sama dengan minus satu. Jika dijadikan dari menambahkan suatu menghadap satu baris maka satu. Hmm, itu dari mana ya? Hmm, 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 hmm. Apa ini udah ditulis di soalnya? Determinan A itu minus 2, determinan A1 itu 4 determinan A, determinan A2 minus determinan A3. Nggak tahu dia ini, nggak tahu apa. Ini juga. Ini contoh ini, tah. Contoh, contoh sesuai ini, tah. Satu, dua. Ini dua. Berarti dua itu bila B berasal dari matriks yang dikalikan dengan K, berarti coba apakah nomor dua ini? Oh iya benar 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 benar. Ternyata ini contohnya. Berarti kan A itu 1 2 3 0 1 4 1 2 1. Terus misal yang baris pertama ini kita kalikan dengan 4. Berarti kan 4 8 12. Berarti otomatis determinannya itu bakal 4 kalinya determinan ini. Berarti kan karena salah satu barisnya dikalikan dengan 4, berarti determinan ini itu sama dengan 4 kali determinan determinan ini sama dengan 4 kali determinan awal gitu. Walaupun yang dikali cuma satu baris. Terus yang nomor tiga ini tiga 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 bila B berasal dari matriks A dengan nukar baris. Oh, ini kayak tadi. Berarti dia nukar barisnya mana? Ini satu tuh mana sih? 175 203 147 147. Kok gini sih contohnya? Ya pokoknya tadi lah yang kalau kita tukar salah satu barisnya itu nanti dia hasilnya bakal negatifnya. Terus kalau B ini berarti menambahkan kelipatan dari baris lain. Jadi kalau kita tambah kelipatan dari baris lain, misal kalau di sini ini 35 min 26 24 15. Hmm, hmm, hmm. Nah, kok gini sih? Paham nggak nih kamu? Enggak, maksudnya itu benar. Aku juga nggak tahu. Nggak ada keterangan, nggak ada apa. Ya itu. Udah kita skip Ya. aja sebenarnya. Pas waktu jelasin operasi baris elementer yang kemarin tuh Caca lihat di modul tuh juga Caca pusing-pusing sendiri. Jadi ya Kan? udah paksa YouTube aja. Kalau Atau emang emang apa basic emang itu, dosennya nggak jelasin gitu ya Kak? emang desainnya kayak gitu sih. Ya nggak boleh emang sepil ya sebenarnya. Oh, dosennya gitu. Semoga kamu dapat dosen aljabar linear yang enak. Amin. Karena aku Semoga tuh aja. yang punya aku ya harusnya sama, dosennya sama soalnya. Eh, eh, aljabar linear Kalau dosen tuh bisa ngajar angkatan yang beda-beda, tak? bisa. Gimana Oh, gimana? Gimana maksudnya? kayak misalnya mungkin dosennya kakak bisa jadi ngajar dosen di angkatan bawahnya gitu atau gimana Bisa gitu. bisa. Kan satu dosen bisa ngajar beberapa matkul. Hmm. Oh ini lebih panjang dikit. Bentar aku lihat yang di sini. Hmm, hmm, hmm. Ini Itu dikasih yang tulisannya siapa? enggak tulisan tulisan dosennya. Oh, dosennya perempuan. Kau tahu? Itu namanya Oh iya sih ada sih. namanya Ya Bilqis. Bu Bilkis. Oh, namanya Bu Bilqis. Hmm. Ini sama kayak PPT yang ini yang kau kasih itu yang terbaru ini yang angkatanku. Tapi ternyata lengkapan lengkapan punya aku.
dikasih contoh perhitungan juga. Jadi nanti aku kirim yang punya aku deh. Itu dikasih lebih jelas kan ini. Ada contoh-contoh. Oh, iya. Kita selesai dulu kalau gitu. Yang ini. Ini ada teorema lagi, nanti kamu baca-baca aja. Kita langsung ke ini, terminologi. Misal ada matriks 3 kali 3, terus ada tadi sempat kamu spill, berarti kamu udah belajar kofaktor sama minor ya? Maksudnya belum belajar, cuman denger-denger keinget-inget gitu loh dari dulu-dulu profesor sama Terus Minor. ada minor A, I, J, atau disingkat M, I, J. Itu adalah determinan dari submatriks. Berarti ini nanti dipecah jadi submatriks yang tersisa jika baris I kolom J dihapus. Berarti kalau aku bilang M12, M12 berarti dia itu akan menjadi submatriks yang dihapuskan baris ke I kolom ke J. Berarti baris ke satu kolom kedua. Berarti baris ke satu kolom kedua itu mana? Baris ke satu kolom kedua. Baris ke satu kolom kedua. Nah, kita lihat contohnya aja nanti. Terus kofaktor AIJ disingkat CIJ itu berarti kofaktor ini didapatkan ketika kita udah mencari M-nya minornya. Itu rumusnya min satu pangkat I plus J dikalikan M IJ. Terus kofaktor kok double beda itu. Ini rumusnya ingat-ingat. Kali nanti bakal ada di PR-nya. Adjoin A disingkat dengan ADJ. Adjoin A adalah matriks yang terbentuk dari transpose. Ingat nggak transpose tadi apa? Nah, terus yang pindah dari baris ke kolom, kolom ke baris kita, Ya, kita pindah baris ke kolomnya, kolom ke baris. Terus determinan A dapat dihitung dengan kita mengekspansi kofaktor salah satu baris atau salah satu kolom. Jadi kita bisa dapat determinan juga pakai cara kofaktor. Jadi determinan A itu dapat dari A I1 C I1 ditambah A I2 C I2 dan seterusnya sampai A I N C I N. Atau ini kan secara baris. Kalau secara kolom berarti A 1 J C 1 I plus A 2 J C 2 J dan seterusnya sampai A N C C N J. Terus teoremanya A inverse sama dengan 1/determinan A dikalikan adjektifnya. Kita langsung kalau langsung ke grammar. Oh, udah kita tamatin ini terus kita lanjut PPT yang satunya. Jadi kalau kita bisa nyelesain SPL juga pakai cara aturan Kramer. Kemarin kan ada eliminasi substitusi, Gauss, Gauss-Jordan sama sekarang ada Kramer. Nah, dap XI berarti penyelesaian dari persamaan X itu didapatkan dengan cara determinan AI dibagi determinan A untuk I dari 1 sampai N, di mana AI itu matriks A dengan menggantikan kolom I dengan vektor dengan B. Nah, kita lihat contohnya. Oh, gini doang. Ini SPL-nya. Kira-kira dari sini, oh, keren sih kalau gini doang bisa paham. Satu, dua. Nah, nah, aku kasih lihat 3 detik deh. Kira-kira paham nggak dari sini ke sini? Kenapa ada A1, kenapa ada 2, kenapa A3? enggak apa ya maksudnya. Keren kalau paham. Oke. Jadi kita Emang ke pertanyaan ada soalnya itu dia ya? disuruh menyelesaikan SPL ini dengan aturan Kramer. Nah, ini nggak dikasih jelasan apa-apa. Kita lanjut ke PPT yang di ini. Nah, contoh Kramer berarti mulai dari aturan Kramer. Nah, ini tadi kan udah mirip. Set, aturan Kramer berarti yang pertama itu A dikalikan X sama dengan B. Set, set. Oh, ada suaranya. Dan kok langsung itu? Ya, kita pencet dulu deh. Oh, ini dapetin X-nya benar. Jadi X1 itu determinan A1, determinan A. Jadi misal misal ada matriks A. Nah, X1 itu didapatkan dari determinan A1 dibagi determinan A. Terus X2 berarti A2 dibagi A. Xn berarti determinan AN dibagi A. Nah, A1, A2, A3, AN itu apa? Berarti A, A suatu
angka misal AJ itu berarti dia mengganti kolom ke J dengan matriks B. Mengganti kolom ke J dengan matriks B. Matriks B itu mana yang ini? Jadi kita pertama-tama lihat A dikalikan X itu sama dengan B. A ini matriksnya, B ini matriks baru, X ini matriks X1, X2, X3. Kita lihat dulu. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya berarti X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. 2X tambah 4Y min 3Z sama dengan 1. 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Jadi kita tuliskan matriksnya. Ini berarti matriks A. Terus ini matriks X. Karena dia berisi penyelesaian dari berisi variabel dari SPL ini. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Jadi ini dia disebutnya matriks kolom. Karena dia cuma punya kolom. Terus ini B-nya. B-nya itu yang hasilnya. Jadi 910. Jadi ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B. A dikalikan X sama dengan B. Lalu kita cari determinannya. Berarti dengan cara mau ya. Berarti ini kita tulis 4 di sini, berarti ke kanan ditambah, ke kiri dikali. Nanti dapatnya -1. Nah, di situ. Nah, determinan A1 ini didapat dari mana? Jadi pertama kita lihat ini kan nggak bisa. Kita buat ini aja. Cara keluar dari ini gimana ya? Escape. PS ya, Hah? Oh, nggak bisa di escape. escape. Oh, bisa. Aku pindahin aja biar lega. Terus ini, terus kita taruh sini, sebelahnya. Terus yang ini kita taruh di sini, aturannya. Berarti ini tadi kita udah bentuk dalam bentuk matriks, berarti A dikalikan X sama dengan B. Terus kita cari determinan dari A. Terus kan kita menghitung X1, X2, X3. Berarti di sini tuh, berarti kita menghitung X, Y sama Z. Berarti kita nyari determinan dari A1, A2, sama A3. Di mana AC itu mengganti kolom ke C dengan matriks B. Ingat ya, mengganti kolom ke C dengan matriks B. Matriks B itu kan ini, ya kan? Hmm. Terus kolom ke C berarti kalau aku bilang A1 berarti kolom ke 1. Kolom 1 kan ini. Berarti matriks A kolom ke satunya diganti dengan matriks B. Jadi kan yang aslinya ini kan 1, 2, 3 diganti 910. Paham nggak? 1, 2, 3 Diganti. Hah? jadi 910. 910 ini Diganti. dari hmm? Oh iya, Ya kan? Dia dapat ya dari paham. matriks B. Matriks B ini 910. Berarti tadi misteri yang tidak terjelaskan tadi ini berarti bisa kita selesaikan di misterinya. Berarti Iya. A itu ini itu A, terus matriks X berarti X, Y, Z, X, Y, Z gitu. Terus matriks B berarti 6, 38. Nah, nah A1 berarti ini diubah baris jadi matriks B berarti 6, 38. Berarti A2 berarti yang kolom kedua berarti 6, 38. Nah, yang A3 berarti kolom ke-3 berarti 6, 38. Nah, itu berarti misterinya sudah terungkap. Jadi A1 itu yang kolom ke-1 kita ubah dengan matriks B ini. Kolom kedua berarti kita ubah dengan matriks B juga. Kolom ketiga kita ubah jadi matriks B. Nah, karena dia matriksnya tuh 3 kali 3 berarti ya cuma ada A1, A2, A3. Nah, kalau 4 kali 4 berarti nanti ada A4. Berarti A4 itu kolom keempat diganti dengan matriks B. Kayak gitu. Berarti ini kita hitung determinannya. Ini dapatnya -1.
ini dapatnya min 2, ini dapatnya min 3. Lalu kita dapetin, berarti ini berarti A1 ini buat X, A2 ini buat Y, A3 ini buat Z. Berarti X1 itu didapat dari determinan A1 dibagi A. Berarti X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Terus Y berarti determinan A2 dibagi determinan A. Sama Z berarti determinan A3 dibagi determinan A. Nah, berarti determinan A kan min 1. Berarti kalau nyari X berarti yang determinan A1 dibagi A. Berarti min 1 dibagi min 1. Nah, X-nya dapat 1. Terus yang Y berarti determinan A2 dibagi determinan A. Berarti min 2 dibagi min 1 dapatnya 2. Determinan A3 berarti Z berarti A3 dibagi determinan A dapatnya 3. Berarti X Y Z dapatnya 1, 2, 3. Percaya nggak? Kalau nggak percaya kita masukin. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 2 kali 3 berarti 6. 1 tambah 2 tambah 6 9. Oke, berarti benar. Itu berarti aturan Cramer. Kalau kita tuliskan berarti step pertama aturan Cramer. Ah, aturan Cramer. Step yang pertama, ubah SPL menjadi matriks A, matriks X, matriks B. Terus A dikalikan X sama dengan B. Terus situ berarti cari determinan A, cari determinan A1, determinan A2, determinan A3, dan seterusnya, misal sampai determinan AN. AN. Terus situ berarti X1 sama dengan determinan 1 bagi determinan A. Terus X2 berarti determinan A2 bagi determinan A. Dan seterusnya. E. Dan seterusnya. Oke. Jadi kalau di misteri di PPT sebelumnya tadi harusnya udah terpecahkan. Kita lihat. Berarti X1 didapatkan dari, kok X1 sih? Oh ya, X harusnya X. Berarti X didapatkan dari determinan A1 dibagi A. Berarti determinan ini itu min 40 dibagi 44. Dapat. Terus X2 atau Y berarti dapatnya A2 dibagi A. 72 bagi 44. Terus yang Z berarti A3 dibagi A. 152 dibagi 44. Ini nilainya. Kalau empat nggak percaya. puluh Hmm? 40 per 4 tuh diambil dari Nah, diambil dari determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A berarti ini nanti dapat 40, 44, min 40 hmm, didapat dari determinan A1. A1 itu tadi berarti de- A1 itu berarti matriks A yang kolom satunya diubah dengan matriks B. hmm, Nah, berarti kita sampai sini udah belajar tiap solusi dari SPL itu ada 5 cara. Yang pertama itu eliminasi substitusi, Gauss, Gauss-Jordan, pakai inverse, lalu X sama dengan A inverse B, terus sama aturan Cramer. Jadi kita udah belajar 4 materi baru ya Pak, 4 cara baru selain eliminasi sama substitusi. Nah, penggunaan paling optimal yang mana tergantung situasi sama kebutuhan. Misal kalau butuhnya cepat ya, kalau sederhana juga bisa pakai eliminasi substitusi. Kalau angkanya gede ribet bisa pakai Cramer atau inverse atau Gaussian dan bebas gitu. Udah selesai, oh, cepet. Udah selesai datanya kan? ini materi determinan nih kofaktor saminornya mana terus? Hah? Nah ini tadi, Kofak udah tadi bukannya bahas covaterm bentar ya?
Oh, maksudnya dia Oh ya nggak, eh kok nggak dipakai ya? iya kayaknya nggak Cuma dipakai disebut deh doang. konvektor. Kok cuma disebut doang ya? Ya itu, dia makanya kayak cuma disebut doang tapi nggak dipakai waktu buat ngerjakan Nah, Kramer apa gimana gitu. apakah di materi selanjutnya ya? Selanjutnya udah masuk vektor. Oh iya, kok dibahas ya? Kalau di sini, coba kita lihat di PPT yang lebih lengkap. Grammar. Oh, di sini ada. Ternyata yang di tadi nggak ada. Di sini ada nih. Oke, di kita masih ada bahasan kofaktor sama kominor, sama minor. Mana ya? Mulai dari sifat-sifat determinan, oh enggak. Teorema enggak. Enggak. Ini enggak. Ini. Determinan dengan kofaktor. Determinan dengan kofaktor. Nah, kofaktor itu, kofaktor berarti didapatkan dari minor. Berarti kita cari minor dulu. Di, eh, eh, eh. Nah, misal ada matriks A itu 3 kali 3 kayak gini. Nah, berarti kita bisa determinannya itu cara rumusnya kan berarti C I J sama dengan minus satu pangkat satu plus J dikali minor I J. Minor itu berarti determinan setelah baris ke I dan kolom ke J itu dihapus. Berarti kita lihat kofaktor berarti misal C11. Berarti kan C11 itu berarti C baris satu kolom satu. Berarti rumusnya minus satu di pangkat satu plus satu kali M11. Nah, M11 berarti baris ke satu kolom ke satu itu dihapus. Berarti baris ke satu kan ini ya. Hmm. Terus kolom ke satu itu ini. Set, berarti ini bisa Terus, coret-coret. Kok nggak bisa dicoret-coret? Oh, bentar, bentar. Kita perlu mencoret-coret. Oh ini, enable editing. Nah, berarti kita coret-coret. Nah, berarti ini kan menghapus baris ke satu ya. Baris ke satu berarti ini kita coret seret. Baris kedua berarti, ya kok baris kedua. Kolom ke satu berarti seret. Nah, berarti sisanya ini yang di sini. Berarti A22, A23, A32, A33. Nah, berarti minor itu dia itu berarti otomatis mengeliminasi baris sama satu baris satu kolom. Nanti kalau 3,3 kali 3 didapatkan minornya itu matriks 2 kali 2 kayak gini. hmm. Berarti C11 itu didapatkan dari min satu dipangkat satu plus satu dikalikan M11. Sementara M11 itu ini tadi dicoret baris satu kolom satu terus dicari determinannya. Jadi cari determinan ini. Kayak gitu. Gitu. Nah, itu bisa langsung juga. Jadi sebenarnya kan kita lihat di sini ya. Lihat di sini. Ini kan min satu dipangkatkan I plus J. Nah, kita ingat-ingat sifatnya min satu. Min satu kalau dia itu dipangkatkan ganjil, dia hasilnya apa? Genap apa genap? Kok genap? Positif apa negatif? Minus Kalau satu dipangkatkan ganjil, positif. positif. Kalau Hah? Ganjil. dari negatif ke Hah? hmm? Min 1 dipangkatkan 2 hasilnya apa? -1 kali -1 kan positif. Apa? Positif berarti pangkat genap itu positif ya. Ya, Pangkat ganjil berarti negatif. negatif. Berarti setiap pangkat positif itu eh pangkat genap itu positif, pangkat ganjil itu negatif. Sorry, nggak bagus. Berarti ini bisa langsung kita nggak perlu pakai rumus ini. Berarti langsung kita tulis kayak gini. Berarti kalau ini kan genap, yang genap itu yang penjumlahnya ini genap berarti otomatis positif.
Berarti yang genap, ini genap, ini genap, ini genap, ini genap, ini genap. Nah, yang pojok-pojok ini berarti dia otomatis positif. Berarti langsung plus M11 plus M22 plus M13 plus M33 plus M31. Terus yang negatif berarti yang ganjil. Ini, ini, ini. Nah, jadi terus gampangannya berarti langsung kofaktor dari matriksnya itu berarti langsung kita tulis plus minus dulu ya. Plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Nah, apalanya gampang ya. Jadi dari plus dulu. Plus langsung minus plus, selang-seling minus plus minus plus minus plus. Ini terus M11, M12, M13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 kayak gitu. M11 ini berarti dia dapatin dari mencoret baris satu kolom ke satu terus kita determinankan. Nah, sekarang aku nanya, berarti kalau M23 berarti yang dicoret gimana? M23. Berarti Hmm, yang M dicoret. ya yang dihapus. Awas contoh sekali lagi ya. Kalau M11 berarti dia menghapus baris ke satu, kolom ke satu. Berarti kan baris Oh, satu berarti hapus, hapus. kedua Berarti kolom menyisakan ketiga. matriks ini. Kalau M23 Baris kedua kolom ketiga. berarti baris kedua yang mana? Baris kedua yang ini, Ini yang ya. min 21. Terus kolom ketiga berarti dari plus M13. Ah, oh, kamu ini berarti ini kan, Hmm? hah? Gini-gini. Yang dihapus itu yang matriks matriks originalnya, bukan yang matriks. Nah, kok mati laptopku? Yang apa tuh? Halo? Tes tes halo halo halo. Oh, Suaraku masuk kah? Tes tes itu tes. iya masuk, Kak. Kok tadi Gimana? tiba-tiba mati ya laptopku ya? Tadi aku keluar nggak ya? Enggak. Laptopku tiba-tiba mati. Oke. Kalau berarti kan nah, jadi kan kita kalau menghapus itu menghapus yang matriks originalnya. Matriks original kan berarti ini. Berarti M11 itu kita hapus baris satu kolom ke satu. Berarti aduh, hmm, baris ke satu kolom ke satu. Nanti didapatkan M11 itu determinan dari yang tersisa ini. Berarti kalau M23, kalau M23 gimana? M23 yang Berarti kita lihat baris kedua, yang ini berarti kita hapus. itu Terus sama yang di kolom baris ketiga yang satu. sini. Nah, berarti nanti M23, ya M23 itu hasilnya, oh udah tulis ternyata. Determinan dari A11, A12 yang masih tersisa berarti A1, kutusnya aja 12 sama 31 sama 32. Nah, pembedanya jadi kalau yang bentuknya melengkung gini itu ini namanya matriks 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 biasa. Kalau yang siku gini yang kenceng gini ini namanya determinan. Jadi kalau yang bentuknya kayak gini itu berarti dia determinan dari ini. Kayak gitu. Kita lanjut ke contohnya aja. Kayak gini. Berarti ini ada matriks 3 kali 3. Berarti M11 itu berarti M11 berarti dia ngehapus baris satu sama kolom kebalik. Kolom satu sama baris satu. Baris satu sama kolom satu. Berarti sisanya 5 6 4 8.
berarti determinan dari 5648 didapat 16. Berarti C11 berarti min satu pangkat 1 plus 1 dikali M11 hasilnya plus 16. M32 berarti dia menghapus baris ketiga kolom kedua. Baris Kalau ketiga ini dulu kolom kedua. dari sini terus ini 154 sama Kolom kedua. Nah, ya. nggak usah dihapus sudah. Itu berarti sisa 23 min 46. 26. Dapatnya 26. Terus berarti C32 berarti min satu pangkat 3 tambah 2 dikali M32. Nih contohnya. Berarti kofaktornya itu berapa? Berarti kofaktornya itu berarti kita cari satu-satu M11, M22, M3, 21, 22, 23. Jadi ada 9 kali kita mencari minor. Berarti kita determinan 9 kali. Nanti tiap determinan itu masuk ke dalam sini urutannya ini. Begitu. Nanti hasilnya dapat kofaktor A kayak gitu. Gitu. Sih atau gimana? Ada yang tanya kan? Enggak, udah nggak ada. Ya, main dulu. Nah, determinan itu kalau 2 kali 2 ya gampang lah kita tinggal cari determinan cara biasa. Kalau 3 kali 3 gampang bisa pakai cara biasa. Kalau 4 kali 4 yakin pakai cara biasa. Nah, kita bisa pakai Gauss dengan cara kita rubah jadi segitiga atas atau bawah. Mau Terus ke kita juga fakta. bisa pakai cofactor. Kerjakan manual. Oh, ini ada contohnya. Contohnya itu kayak gini. Ini tuh dia di 1312. Kalau kayak gini berarti 1 0 min 1 0. Berarti dia ini ngenyoret, iya nggak sih? Ntar aku lihat dulu. Ini ya, ya gini. Dia nyoret baris kedua, kolom kedua. Dapatnya kayak gini. Terus dia juga bisa nyoret lagi. 1 min 1 ini sama ini ya. Oh yang ini. Terus dia nyoret lagi baris 2 kolom 2. Jadi kofaktor itu dia bisa kita coret bolak-balik. Jadi kan ini yang originalnya, ini kan 4 kali 4. Terus kita bisa buat jadi 3 kali 3. Terus kita bisa lagi coret lagi jadi 2 kali 2 kayak gitu. Bentar determinannya. Cek. Angka satu di depan ini sebagai apa? Cari determinan dengan perkalian kofaktor kolom kedua. Udah gitu doang. Jadi dia nanti dapetin, ntar aku lihat dulu. 3, 12. Ini di apa namanya? Hah? eh di di layarnya yang videonya kakak itu macet kayaknya. Udah Oh ya nggak dah. gerak. Iya, Udah. hitam gitu gelap. Udah kalau ini. Kali ini udah nggak? Apa belum? Udah. Oh, yang Hah? ini nggak, yang layar yang ini tetap Hah? Loh, tapi hitam. loh, Tapi share screen-nya enggak. apanya yang hitam? Oh, Ini videoku. video. Oh, udah. Udah. Oh, tak kira. Hitam gitu. Kamu kaku maksudnya. Iya, macet kan tadi gara-gara mungkin mati. Kira-kira mati tadi. Mm-mm. Ini aja sih kofaktor sama minor. Tadi, se. Nanti aku cari contohnya di internet ya. Ini yang ini dia bisa mencari determinan dengan cara kofaktor. Jadi dia kan cari determinan A dengan menggunakan perkalian kofaktor kolom kedua. Berarti kolom kedua, hapus dulu.
Dalam kedua kan berarti ini. Berarti kita coret. Lah, coret yang sini sama garis kedua. Jadi ya dapat gini. Jadi determinan yang fungsi utama ini, yang matriks original ini bisa kita coret pakai kofaktor, terus didapetin determinan dari satu kali ini. Sih, aku lupa satunya dapat dari mana ya? Ya ini kok nggak dijelasin. Nah, satu 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 satu. Bentar, bentar. Oh, paham, paham, paham. Eh, ini cukup cukup ya. Gini, jadi kan ini ada matriks 4 kali 4 kan. Nah, kalau Hmm. kamu cara yang normal, berarti kan kamu cara normal bisa nggak ya? Ditulis tiga lagi di sebelah kanannya ya? Iya nggak sih? Tiga Tiga. kolom di sebelah kanannya buat nyari determinan. Nanti di kayak kanan gini, terus yang ke sini gini. Nah, ini kan ribet, maksudnya banyak juga butuh ketelitian yang tinggi. Nah, kita bisa pakai cara perkalian kofaktor. Nah, caranya nanti determinan A ini, determinan A itu bisa didapatkan dengan cara, oh, tulis di ini aja, OneNote aja. Nah, determinan A ini bisa didapatkan dengan cara A satu dikalikan C11 tambah A, rumusnya tadi gimana? Terus rumusnya aja. Set. Nah, caranya kayak gini. Determinan dari A itu dapatnya dari A11 C1 atau 12 13 pokoknya 11 12 atau 11 11 21 Jadi pokok A sama C itu harus sama. Kalau 11 ya 1, kalau 21 ya 21. Berarti 11 12 13 atau 21 21 31. Nah, kita lihat diminta di soal itu kita cari dengan cara kofaktor kolom kedua. Berarti kolom kedua kan pakai yang atas ini kan, 1 2. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari awal, berarti A11 C11. Nah, A11 itu yang mana? Nah, kita bisa lihat, skip dulu. Ini. Nah, ini. Kan A itu dinotasikan kan bisa kayak gini notasinya. Mm-mm. Nah, berarti A11 itu yang mana? Kolom Baris satu kolom ke satu. Berarti kalau yang ini berarti yang mana? yang satu ini, satu ini. Yang Tuh sampai sini, terus ini sampai berarti sini. baris satu kolom satu tuh mana? Oh, A yang satu, indeks ke satu indeks baris satu kolom satu itu berarti huruf angka berapa? satu, tiga, satu, dua.
Itu Hmm? satu En- tiga. itu kan baris. Nah, entry satu satu. Entry dia tuh nempatin baris ke satu, kolom ke satu. Ingat nggak? Bukan, bukannya ini. Yang Satu mana? ini, satu ini. Satu. Kamu nunjuk ke mana? Tuh, kan. Satu. Satu yang mana? Satu yang atas ini. Ini ya, berarti A11 A kecil ya. Entry itu Hmm. dinamakan A kecil. Berarti dia ini karena dia itu berada di baris satu sama kolom ke satu. Nah, kalau kita tengok di sini aja bisa sama. Tapi ini 3 kali 3. Berarti kalau satu ini satu di sini ini berapa? A berapa? A kecil berapa? Tuh, A kecil. Dua, tiga. 23, Eh, dua, empat. Eh, 24. enggak. Tiga, tiga koma 3 koma empat. 4. Jadi baris ketiga satu 2 3, kolom ke satu 2 3 4. 3,4. Nah, berarti determinan A berarti kita bisa nyari berarti dari A11 ditambah dikali C11. Berarti A11 tadi ini kan satu. Berarti satu dikalikan C11 berarti kita bakal ngehapus atau nyoret baris ke satu kolom ke satu. Jadi kita pakai meja. Ini kita coret, ini kita coret. Ini ya. Jadi sisa ini doang. Jadi nanti sini kayak gini. Satu dikalikan determinan dari yang tersisa ini, gitu kan. Nah, ini ternyata bentuknya masih 3 kali 3, masih bisa lah dihitung tapi masih agak susah. Berarti kita bisa melakukan kita perkalian ke faktor lagi. Berarti sekarang berarti A misal itu 2 baris ke satu kolom kedua. Nah, berarti A12 sesuai rumus ya. Berarti kan diminta di soal itu mana tadi soalnya? Di soal itu dia mintanya cari determinan dengan perkalian kofaktor kolom kedua. Kolom kedua. Nah, ini kan ada dua rumus. Yang ini kan dia pakai kolom ke satu. Mm-mm. Sedangkan kita disuruh pakai kolom kedua. Berarti kita pakai yang atas. Berarti terus kita pakai ini berarti A12. Berarti A12 yang mana berarti? Baris ke satu. Ini udah berubah ding. Baris ke satu, kolom kedua. Berarti eh, sik, sik, sik. Bentar. Kok kayak ada yang salah? Oh ya, ternyata saya yang salah. Ralat, 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 ralat. Ralatnya agak jauh dikit. Nggak jauh-jauh banget sih. Nah, diminta di soal itu dia menggunakan perkalian kofaktor kolom kedua. Semuanya pakai kolom kedua. Berarti ternyata dia itu kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Kayak gitu nggak sih? Coba kita coba. Berarti dia karena diminta kolom kedua, berarti kita coret yang baris kedua, kolom kedua. Berarti dia pakai A22. Jadi dia pakai ini. Dan hasilnya 1001, 1-1, 201. Jadi 1 dikali C22. Habis itu masih agak gede, berarti kita coret lagi 22 lagi. Baris 2, kolom kedua. Berarti A22 itu ini. Jadi 1 dikalikan
A22 dikalikan sisanya berarti 1 min 1, 2 min 21. Nah, ini udah bisa kita hitung determinannya. Jadi dapatnya min 6. Enggak bingung nggak? Kayak iya, kamu juga kurang jelas ngejelasin kok. Hmm, bingung nggak? Bingung, bingung dong. Iya, agak bingung kok bisa jadi kayak gini. Oke, terus kenapa rumusnya ini ya? Kenapa dikasih rumus kayak gini kalau ternyata kita nggak pakai kayak gini? Coba Nah, kita ya. turutin, coba kita turutin rumusnya dulu. A11 dikali C11. Jadi tadi A11 coba kita Mm. turutin rumus yang benar. Eh, di sini. Berarti berarti determinan A sama dengan 1 dikali sisanya. Berarti dikali determinan 122. Mana di sini? 122 enter 0 min 21 enter 001. Ini determinan ya. Mm. Set, gitu. Nah, terus berarti habis itu A12 C12. Di A12 A12 itu berarti baris ke satu kolom kedua berarti ini ya. Iya, tuh. Kita coret C12 berarti baris ke satu kolom kedua. Oke. Berarti hasilnya 1 dikalikan 2 Dua kali kalikan bisa 01 01. 1. Determinannya dapatnya 0 ya. 2 dikalikan 0. 0 0 determinannya 0. Lah, ini yang salah yang rumusnya atau orangnya? Kira yang salah siapa ya? Bentar. Berarti cara ini dia nggak sesuai. Atau atau ini ngambilnya dari sini juga. Berarti A12 berarti dia ngambil dari sini lagi berarti A1 baris satu kolom kedua berarti 0. Ini yang dihapuskan berarti hmm, tapi dia dikalikan 0 otomatis 0. Wah, jadi ini hapus aja lah. Lupakan catatan ini, lupakan. Kita pakai cara yang ini tadi aja. Jadi kalau diminta soal kan eh eh eh, cari determinan A dengan perkalian kofaktor kolom kedua. Perkalian kofaktor kolom kedua. Berarti kita pakai kolom kedua. Kofaktor kolom kedua. Kolom kedua kan ini. Mana? Ini kolom kedua. Berarti kita cari determinan A itu berarti kita cari A22. A22 dikalikan C22. Berarti A22 kan ini.
Berarti 1 dikalikan C22. Berarti C22 berarti baris kedua dicoret, kolom kedua dicoret. Dapatnya kayak gini. Terus diteruskan lagi. Kita lanjutkan perkalian faktor kolom kedua untuk matriks 3 kali 3. Berarti kita coret lagi baris kedua, kolom kedua. Berarti A22 kan min 2. Berarti 1 kali min 2 dikalikan determinan ini. Jadi ketemu hasilnya min 6. Itu. Hmm. Udah ternyata. Ada lagi nggak ya? Catatan yang tadi tuh sebenarnya nggak Iya, nggak tahu. lama. Tapi yang di terbaru kayak udah dihapus ini. Coba kita lihat. Yang aku Hmm. kasih. Malah nggak ada kefaktor sama sekali ya. Oh iya ya. Yang di terbaru Iya. malah nggak ada kefaktornya. Nanti aku upload lagi ya di sini. Udah upload. Udah upload. Nih, PPT. Ya. Nah, kalau aku udah buka Jidox berarti apa? Tugas. Tugas kan pasti. Udah Gampang. tahu. Yang Gampang itu bikin pusing ya. SPD gampang nggak SPD? eh Tapi seru aja SPD soalnya. Ya. Serunya sih karena soal cerita, jadi kayak kita kan bisa berangan-angan gitu ya, nggak Nah, terpaku sama ini apa kalau kayak mikir hitung-hitung rumus, itu kan bikin pusing gitu. refreshing dikit. Berarti apa ya? Apa yang harus aku persoalkan? Oh ini, bukti, buktikan teorema. Nah, gampang ini cuma buktikan doang. Ada yang tain nggak? Hmm, enggak Gampang sih, gitu. Gampang masih lagi. aman, masih aman. Gampang Kayaknya ditanya. kalau amannya, nggak tahu lagi soalnya kalau kayak gimana komunikasinya. Berarti yang kedua itu aku suruh mencari kofaktor dari A. Diketahui matriks A. Cari matriksnya. Contoh matriks. Aku tulis matriksnya kayak gini aja ya. Satu, satu, satu. Apa C? Oh, ya udah gini aja gak apa-apa. Terus min dua, satu, satu, tiga, dua, dua. Aku cek. Tadi ada ginian nggak sih? Mana ya? Oh, di PPT yang satu ini. Oh ini ya, ini ya. Ya, tuh, tuh.
Jumlah kofaktor dari A. Oke. Terus yang ke terakhir, tiga doang aja. Tiga saja. Oh ini. Mm, 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 mm. Dari diketahui persamaan linear. Kok linear? Ya, linear bener ya, linear. 3x tambah 3y min 2z sama dengan 13. 6x plus 2y min 5z sama dengan 13 juga. Oh, menarik. 7x ditambah 5y min 3z sama dengan 26. Oke. Terus diminta tadi gimana ya? Diminta apa tadi? Oh, grammar ya, grammar ya. Iya benar. Gunakan, oh, selesaikan mm, sistem persamaan. Gunakan aturan. Dah, tiga doang. Ya, aku penasaran Kramer nih siapa? Gabriel Kramer. Oh, udah tua ternyata. Iya, orang. Udah meninggal Iya. nih. Bukan tua lagi udah. Sesepuh. 1728. Nah, Aduh, udah zaman. eh 1704 malah lahirnya. 1704. Berarti udah 220 tahun. Ulang tahunnya 31 Juli. Masih lama. Oke. Ditanyakan, Udah enggak, Kak. Aman-aman. oh dia cuma 48 tahun. Oke. Apa orang zaman dulu rambutnya gini-gini ya? Biasanya gitu kalau nggak ilmuwan Prancis gitu, orang-orang Prancis emang ada model sendiri pada zamannya Ini biasanya. rambut asli dah. Iya, Kak, itu rambut asli emang. Kira kayak yang di SpongeBob tau nggak? Oh, Tau nggak? Apa yang karena gimana ya? emang rambutnya dibuat-buat gitu. Gak tahu ya? Rambut hakim apa? Lupa apa namanya. Ini ya rambut ini. Oh, Rambut hakim. kalau Haki memang kayaknya itu dibuat-buat deh. Tapi kalau dia emang aslinya kayak gitu rambutnya. Zaman dulu. Itu kan, Ini. nah, aslinya kan cuman ada Oh, yang oh enggak, aslinya tuh berarti asli. Aslinya tuh kayak gini. Terus karena kayaknya ribet jadi sekarang pakai masa sih? wig palsu gitu. Itu palsu. Iya, sekarang palsu dulu. Palsu selama Dulu ini. asli. Ini asli ini. Oh, itu Yang dulu asli kan? dulu ini asli masa tahun 1700 sudah ada wig. Coba Kapan Wikipedia dari. ditemukan? Alah, 2600 sebelum Masehi sudah ada ya. Berarti Tapi dari zaman dulu. tapi ini asli nggak ya? Iya sih antara asli apa enggak ya. Tapi Nah, kalau dari gulungannya nggak tahu lagi. Coba-coba gulungannya kayak gimana tuh? Atau enggak cari aja rambutnya si Kramer tuh asli apa enggak? Kan tinggal gitu aja, Kak. Cari masa ada. Google. Ya, kali ada orang nulis artikel. Nggak ada. Eh, Rambut apa tuh? Kramer. Rambut hakim zaman dulu asli. Oh, baru dimulai pada abad ke-17 karena banyak orang
kebotakan karena sifilis sehingga dia tuh pakai rambut palsu. Oh. Dia aslinya itu rambut asli, kayak si kamar berarti rambut asli, terus kayak ini kan orangnya kan rambutnya kan hitam kan, dia pakai Mm-mm. rambut putih. Udah malah bahas ginian. Ternyata ini enggak, ya aku save. Alin ya Ayo Kak, ampun. kita berdoa. Udah man atau ditanyakan. Aman Kak, udah. Hmm. Karena dirasa cukup, maka kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih antusiasnya. Mari kita berdoa menurut agama Islam agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Hmm. Amin. Tidak kata semua berdoa. Aku tutup. Terima kasih. Caca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.